Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Aryani dengan NIM C1AA286 dari Program Studi Sarjana Keperawatan Tingkat 3 Stikes Kota Sukabumi. Di sini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan sistem peredaran darah pada janin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Anak 2 oleh dosen Bapak Gulam Ahmad SKPMK. Sebelum kita mulai pada pembahasan inti, kita harus tahu dulu fungsi dari jantung itu sendiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi yang kemudian akan dialirkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Maka secara garis besar akan ada perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan juga sistem peredaran darah pada janin. Orang dewasa bisa mendapat oksigen langsung dari luar, dikarenakan paru-paru pada orang dewasa sudah bekerja secara sempurna. Sementara pada janin, dikarenakan paru-parunya belum sempurna, belum bisa bekerja dengan sempurna, dan juga janin yang masih terletak pada rahim sang ibu, maka janin tersebut menerima oksigen serta nutrisi melalui ibu yang disalurkan melalui plasenta kemudian ke janin. Baik, langsung saja kita akan membahas pada pembahasan inti, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada orang dewasa dan juga sistem peredaran darah pada janin. Pada orang dewasa, darah akan masuk ke vena cava superior yang kemudian akan masuk ke atrium kanan. Setelah itu dari atrium kanan akan masuk melalui ke katup tricuspidalis. Kemudian dari katup tricuspidalis darah akan masuk ke ventrikel kanan. Setelah dari ventrikel kanan, darah akan dibawa ke arteri pulmonal. Setelah dari arteri pulmonal, darah akan masuk ke paru-paru, yang kemudian di paru-paru itu akan dilakukannya oksigenasi. Setelah dari paru-paru, darah tersebut akan kembali ke arteri pulmonal, kemudian masuk ke atrium kiri. Setelah dari atrium kiri, darah akan masuk melalui katup bicuspidalis. Setelah itu, darah juga akan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke aorta. Kemudian, setelah dari aorta, darah akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu untuk sistem peredaran darah pada orang dewasa. Sedangkan pada janin, terdapat penyeberangan yang dapat memungkinkan sirkulasi antara ibu dan janin itu melalui plasenta. Biasanya apabila janin sudah keluar pada rahim ibu, paru-parunya akan berfungsi secara normal sebagaimana orang dewasa. Oke, kita langsung saja ke sistem peredaran darah pada janin. Pada janin sendiri, darah akan masuk ke plasenta yang kemudian akan disalurkan melalui vena umbilicalis yang kemudian akan masuk ke hati. Dari hati ini biasanya
akan ada proses penyeberangan atau ductus venosus. Kemudian setelah dari hati, darah akan masuk ke vena cava inferior. Setelah dari vena cava inferior, darah akan masuk ke atrium kanan. Setelah itu, berhubung paru-paru belum bekerja secara sempurna, maka akan terjadi resistansi dini yang akan menyebabkan darah yang ada di atrium kanan itu akan menyeberang masuk ke atrium kiri melalui foramen opal. Kemudian akan masuk ke ventricle kiri. Setelah dari ventricle kiri, darah akan masuk ke aorta. Kemudian setelah dari aorta, darah akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian sebagian darah yang ada di ventricle kanan akan masuk ke ventricle kiri. Setelah dari ventricle kiri, darah akan masuk ke arteri pulmonal. Ketika masuk ke arteri pulmonal, sebagaimana kita ketahui bahwa paru-paru janin itu belum sempurna dan terjadi resistansi dari pembuluh darah yang ada di paru-paru karena belum bisa bekerja secara sempurna. Jadi, darah yang akan masuk ke ductus arteriosus, kemudian ada penyeberangan ke aorta, kemudian ke arteri pulmonal, untuk ke seluruh tubuh. Lalu akan kembali lagi ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perbedaan sirkulasi darah pada orang dewasa dan juga sirkulasi darah pada janin. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dimengerti dan juga bisa dipahami. Semoga bisa bermanfaat juga bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.